Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Winnie Prastika Wage dari Politeknik Kemenkes Palu, Prodi D4 Kebidanan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan pada ibu-ibu yang telah memasuki trimester 3 tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Nah, yang bertujuan untuk agar ibu mengerti sejak dini tentang tanda dan gejala pada masa nifas. Nah, adapun itu akan saya bagikan level ini kepada ibu-ibu sekalian agar ibu lebih jelas untuk mengetahui tentang apa saja tanda dan bahaya pada masa nifas. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mekanisme jalannya penyuluhan, yaitu yang pertama ada pembukaan yang telah berlangsung sekarang, yang kedua ada isi, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, mari kita lanjut. Semua ibu-ibu telah mendapatkan leafletnya kan? Nah, mari kita bahas apa sih masa nifas itu? Nah, mungkin dari sebagian ibu-ibu di sini telah mengalami yang namanya masa nifas. Mungkin ibu-ibu yang baru pertama mengandung mungkin masih deg-degan dengan kelahirannya nanti dan masa nifasnya nanti. Nah, apa sih masa nifas itu? Nah, masa nifas itu adalah masa di mana sejak dilahirkannya plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan telah kembali seperti keadaan semula sebelum hamil dan lamanya yaitu 6 minggu atau 42 hari. Nah, masa nifas itu dimulai setelah beberapa jam plasenta lahir dan mencakup 6 minggu berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanda bahaya pada ibu nifas. Apa sih tanda bahaya pada ibu nifas itu? Nah, tanda bahaya pada ibu nifas itu adalah suatu tanda yang teridentifikasi adanya bahaya atau komplikasi yang terjadi selama masa nifas. Nah, bila tidak segera dilaporkan atau tidak terdeteksi, bisa menyebabkan kematian ibu. Bahaya loh ibu, jadi harus selalu waspada dan harus tetap tenang. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke apa saja tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Nah, yang pertama yaitu ada pendarahan postpartum, yang kedua berbau busuk dari vagina, dan yang ketiga yaitu pengecilan rahim yang terganggu, yang keempat nyeri pada perut pada bagian bawah, dan yang kelima yaitu pusing dan lemas yang berlebihan, dan yang terakhir yaitu suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat. Wow, sungguh menakutkan ya ibu. Ibu, bila ada tanda bahaya, ibu harus segera dibawa ke dokter atau bidan. Jadi untuk bapak harus selalu waspada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala pada masa nifas. Nah, yang pertama yaitu pendarahan postpartum. Nah, pendarahan postpartum tersebut adalah pendarahan yang lebih dari 500 sampai 600 mili dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Nah, menurut waktu terjadinya, pendarahan postpartum ini terbagi lagi atas dua jenis, yaitu pendarahan postpartum primer dan pendarahan postpartum sekunder. Pendarahan pada postpartum primer ini terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir dan penyebab utamanya yaitu atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, dan robekan jalan lahir dan terbanyak dalam 2 jam pertama. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pendarahan postpartum sekunder. Nah, pendarahan ini terjadi setelah 24 jam dan biasanya terjadi setelah 5 sampai 15 hari dan penyebab utamanya yaitu robekan jalan lahir dan sisa plasenta. Wah, sungguh bahaya ya ibu. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor penyebab pendarahan postpartum, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu grande multivara, yang kedua yaitu jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun, dan yang ketiga yaitu persalinan dilakukan dengan tindakan tidak sesuai. Jadi hati-hati ya ibu, usahakan ketika ibu mau bersalin harus di fasilitas kesehatan agar resiko-risiko yang dikhawatirkan tidak terjadi ya ibu. Selanjutnya kita lanjut ke tanda bahaya nifas yang kedua yaitu berbau busuk dari vagina atau lokea yang berbau busuk dari vagina. Nah, lokea ini adalah cairan dari uterus yang dikeluarkan oleh vagina pada masa nifas. Nah, sifat lokea alkalis ini jumlah lendirnya lebih banyak dari lendir menstruasi dan berbau anyir. Nah, tanda dan gejalanya yaitu keluarnya cairan dari vagina, adanya bau yang menyengat dari vagina, dan biasanya ibu akan demam lebih dari 38 derajat.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda bahaya nifas yang ketiga, yaitu pengecilan rahim yang terganggu. Adapun tanda dan gejalanya yaitu uterus lebih besar dan lebih pendek dari seharusnya. Terus fundus masih tinggi dan pendarahan. Waduh, cukup bahaya ya Ibu. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke tanda-tanda bahaya nifas yang keempat, yaitu nyeri pada perut dan panggul. Adapun tanda dan gejalanya yaitu demam, nyeri perut bagian bawah, dan nadi cepat dan kecil, terus nyeri teka, muka pucat, dan sering muntah. Harus waspada ya Ibu. Nah, lanjut kita masuk ke tanda-tanda bahaya nifas yang kelima, yaitu pusing dan lemas yang berlebihan. Adapun pusing dan lemas pada masa nifas dapat disebabkan oleh tekanan darah yang rendah, kurang istirahat, anemia, dan kurangnya asupan kalori yang membuat ibu-ibu kelihatan pucat. Nah, adapun tanda dan gejalanya yaitu sakit kepala yang sangat pada salah satu sisi kepala atau sepenuhnya, dan kepala terasa berdenyut dan lemas. Nah, masuk kita ke tanda-tanda bahaya nifas yang terakhir, yaitu suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat. Nah, peningkatan suhu tubuh pada ibu selama 2 hari memungkinkan terjadinya infeksi nifas. Wah, cukup hati-hati ya ibu. Nah, adapun tanda dan gejalanya yaitu biasanya terjadi setelah 24 jam setelah bersalin dengan suhu lebih dari 38 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke penanganan. Nah, penanganan ini jika terjadi pendarahan postpartum, maka penanganannya yaitu pendarahan yang berlanjut atau pendarahan tiba-tiba, segeralah bawa ibu ke fasilitas kesehatan. Jadi, jangan panik dan tetap tenang dan harus segera dibawa ke rumah sakit ya Ibu. Nah, selanjutnya penanganan dari berbau busuk dari vagina yaitu jagalah selalu kebersihan vagina ibu, dan jika baunya berkelanjutan maka segeralah bawa ibu ke fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengecilan rahim yang terganggu, yaitu penanganannya yaitu segera periksakan ibu ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan ditunda-tunda ya ibu. Selanjutnya penanganan dari nyeri pada perut dan panggul yaitu lakukan istirahat baring. Bila nyeri tidak hilang, segera periksakan ibu ke fasilitas kesehatan. Jadi jika ibu merasakan nyeri pada perut dan panggul, cukup ibu istirahatkan. Dan jika rasanya masih berkelanjutan, maka segeralah bawa ibu ke fasilitas kesehatan ya, jangan ditunda-tunda. Nah, selanjutnya penanganan dari pusing dan lemas yang berlebihan, yaitu yang pertama, lakukan istirahat baring, yang kedua, minum sedikitnya 3 liter setiap hari, dan yang ketiga, minum tablet FE selama 40 hari, dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu minum vitamin A. Lanjut ke yang terakhir, yaitu penanganan dari suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat. Penanganannya yaitu kompres dengan air hangat, lalu banyak minum air putih. Jadi ibu tidak usah terlalu khawatir atau terlalu panik, cukup lakukan kompres dengan air hangat, jangan dengan air es ya ibu, atau air yang terlalu dingin, dan minum air putih yang banyak. Usahakan sehari itu bisa 3 liter air minum ya ibu. Nah, bila ada salah satu tanda bahaya tersebut, yang dilakukan adalah segera hubungi dokter atau bidan. Dan tetap tenang dan tidak bingung. Nah, ketika merasakan mulas, bernafaslah panjang, mengambil nafas melalui hidung, dan mengeluarkannya melalui mulut untuk mengurangi rasa sakit. Ayo, kita jaga agar persalinan dapat ditolong oleh dokter dan bidan di fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, kepada ibu-ibu yang mungkin kurang jelas atas penyampaian saya, boleh segera mengangkat tangannya untuk bertanya. Nah, untuk sesi pertanyaan saya buka. Dek, saya mau bertanya, apa itu atonia uteri? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya Ibu. Terima kasih Ibu telah bertanya. Nah, atonia uteri adalah kondisi ketika rahim tidak bisa melakukan kontraksi kembali setelah melahirkan. Nah, kondisi ini yang mengakibatkan pendarahan pasca persalinan atau postpartum yang dapat membahayakan nyawa ibu. Jadi, cukup berhati-hati ya Ibu. Apakah sudah jelas jawaban dari saya Ibu? Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh baik, jika sudah tidak ada. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka penyuluhan saya akhiri sampai sini. Nah, saya ada sedikit
pantun buat ibu-ibu walaupun saya masih menggunakan teks. Di perbukitan bunga mawar, di pedesaan sawah luas. Untuk perhatian terima kasih, untuk kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.